Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkalis Febrianti dari Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Pendidikan Biologi semester 4. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Ini saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan. Sel tumbuhan dibedakan menjadi 3 struktur. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel memiliki plasmodesmata. Yang kedua, membran sel. Yang ketiga yaitu organel sel. Organel sel di sini dibedakan menjadi 2, bermembran dan tidak bermembran. Bermembran misalnya nukleus, retikulum, endoplasma, diktosom, vakuola, plastida, mitokondria, dan glioksisom. Nah, plastida itu dibedakan lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kloroplas, amiloplas, leukoplas, dan elaioplas. Lalu tidak bermembran. Tidak bermembran hanya memiliki ribosom saja. Nah, di sini dinding sel itu tersusun dari selulosa atau polisakarida. Nah, fungsi dinding sel yaitu melindungi bagian dalam sel, memberi bentuk sel, dan menghalangi hilangnya air dari dalam sel. Selanjutnya yaitu plasmodesmata. Plasmodesmata itu berupa saluran kecil yang menghubungkan satu sel tumbuhan dengan sel tetangganya. Kedua yaitu membran sel. Nah, membran sel itu merupakan fosfolipid bilayer yang dilengkapi protein dan substansi lain. Nah, membran sel itu berfungsi melindungi bagian dalam sel dan untuk transportasi zat pada sel. Lalu organel sel. Organel sel ini dibedakan menjadi bermembran dan tidak bermembran. Yang bermembran yaitu nukleus. Nukleus itu merupakan organel yang bermembran yang mengandung materi genetik atau DNA. Fungsi nukleus yaitu mengendalikan aktivitas sel dan melakukan pembelahan sel. Yang selanjutnya yaitu RE atau retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel bermembran yang merupakan lanjutan dari membran nukleus. Nah, retikulum endoplasma itu dibedakan menjadi 2, RE halus dan RE kasar. RE halus berbentuk menyerupai tabung dan tidak ada ribosom pada permukaannya. Fungsi dari RE halus yaitu mensintesis karbohidrat lipid, mendetoksifikasi, dan menyimpan ion kalsium. Yang kedua yaitu RE kasar. RE kasar berbentuk menyerupai lembaran dan terdapat ribosom pada permukaannya. Fungsinya yaitu mensintesis protein. Yang keempat yaitu diktosom. Diktosom atau aparatus Golgi yaitu sebutan khusus aparatus Golgi atau badan Golgi pada sel tumbuhan. Diktosom merupakan organel bermembran yang memiliki 2 penampang yaitu cis dan trans. Cis terletak dekat RE, fungsinya sebagai sisi penerima. Kalau trans terletak dekat membran, yaitu fungsinya sebagai sisi pengirim. Yaitu vakuola. Vakuola itu merupakan organel bermembran. Fungsinya tempat menyimpan berbagai macam zat yang dibutuhkan sel, misalnya air dan metabolit sekunder. Selanjutnya yaitu plastida. Plastida merupakan organel bermembran yang hanya ada pada sel tumbuhan. Nah, plastida ini berfungsi sama seperti vakuola, namun ukurannya lebih kecil. Selanjutnya yaitu plastida itu dibedakan menjadi 4, yaitu kloroplas, amiloplas, leukoplas, dan elaioplas. Nah, selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organ bermembran ganda. Fungsi mitokondria yaitu sebagai tempat terjadinya respirasi seluler. Selanjutnya yaitu glioksisom. Glioksisom merupakan organel bermembran yang serupa paroksisom pada sel hewan. Nah, fungsinya glioksisom itu mengubah asam lemak menjadi glukosa. Nah, yang selanjutnya tidak bermembran. Tidak bermembran itu ribosom. Ribosom merupakan organel yang tidak bermembran yang tersusun atas subunit besar dan subunit kecil protein. Fungsinya ribosom yaitu mensintesis protein. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.